Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ketemu lagi dengan Zoom meeting biologi ya. Kali ini kita akan membahas LKPD evolusi 3 dan 4. Oke ya. Nah, sekarang sebelum kita membahas LKPD ya, kita mau nonton dulu videonya ya. Ya. Share screen videonya. Sudah kelihatan ya, kita mau ngomongin tentang bukti evolusi. Kita ngomongin tentang bukti evolusi. Ada suaranya nggak? Ada. Oke, sip. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, bab evolusi, pada materi mekanisme evolusi, bukti-bukti evolusi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah bukti-bukti evolusi. Bukti-bukti evolusi yaitu satu, peninggalan beberapa fosil. Bukti yang kedua adalah adanya homologi dan analogi. Yang ketiga, embriologi perbandingan. Yang keempat, adanya variasi individu dalam satu keturunan. Bukti yang kelima, adanya perbandingan fisiologi. Yang keenam, buktinya adalah petunjuk secara biokimia. Dan bukti yang ketujuh, adanya alat-alat tubuh yang tersisa. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama akan kita bahas adalah fosil. Kalian tahu nggak apa itu fosil? Fosil adalah sisa tumbuhan dan hewan yang telah membatu. Ilmu yang mempelajari tentang fosil kita sebut sebagai paleontologi. Satu-satunya fosil yang lengkap itu adalah fosil kuda. Kita lihat ya pada gambar. Jadi gambar pertama itu adalah kuda Hyracotherium dengan tinggi 0,4 meter, jarinya ada 5. Kemudian pada akhir Eosin ada kuda Mesohippus, itu jarinya ada 3, tingginya 0,6 meter. Kemudian ada kuda Meryhippus pada pertengahan Meosin, itu jarinya 3. Kemudian ada kuda Pilohippus, itu jarinya 1. Dan yang terakhir yaitu pada zaman Pleistosin ada kuda modern Equus, itu jarinya 1 dan tingginya 1,6 meter. Oke, yang kedua kita akan bahas adalah homologi dan analogi. Apa itu perbedaan homologi dan analogi? Homologi adalah bentuk asal sama, fungsinya berbeda. Contoh dari homologi, organ yang merupakan homologi adalah tangan manusia, homologi dengan kaki depan kuda, homologi dengan kaki depan kucing, sayap burung, kaki depan buaya, dan sirip dada paus. Sedangkan analogi adalah kebalikannya. Analogi adalah bentuk asal berbeda, fungsinya sama. Misalnya, mempunyai fungsi yang sama, sama-sama untuk terbang. Sayap serangga analogi dengan sayap burung. Keduanya untuk terbang ya, karena sayap untuk terbang, asalnya berbeda karena serangga merupakan avertebrata sedangkan burung merupakan golongan vertebrata. Contoh lain adalah adanya sayap kupu-kupu analogi dengan sayap kelelawar. Nah, bukti yang ketiga adalah embriologi perbandingan. Kita lihat ya, di situ gambar embrio dari beberapa hewan multiseluler dan termasuk manusia. Hewan multiseluler mengalami embriogenesis, yaitu proses pembentukan dan perkembangan embrio dimulai dari zigot sampai embrio dan terdapat persamaan atau mirip. Jadi kita tidak bisa membedakan ya, mana yang merupakan ikan, salamander, kura-kura, ayam, bahkan sampai manusia. Nah, perkembangan individu mulai dari dibuahinya sel telur sampai individu tersebut mati, kita sebut sebagai ontogeni.
Sedangkan sejarah perkembangan evolusi makhluk hidup disebut filogeni. Jadi ontogeni merupakan filogeni yang dipersingkat. Nah, selanjutnya bukti evolusi selanjutnya adanya variasi individu. Variasi individu dalam satu jenis dipengaruhi oleh kondisi geografis dan makanan. Variasi individu dalam perkembangannya akan menghasilkan keturunan yang berbeda. Adanya variasi tumbuhan dan hewan dimanfaatkan oleh manusia untuk memperoleh bibit unggul. Selanjutnya dapat menghasilkan keturunan yang semakin berbeda dengan nenek moyangnya. Bukti evolusi selanjutnya kita akan membahas perbandingan fisiologi. Perbandingan fisiologi yaitu aktivitas fisiologi pada makhluk hidup tingkat rendah maupun tinggi yang terjadi di dalam sel memiliki kemiripan atau kesamaan seperti respirasi sel, pembentukan ATP untuk kegiatan sehari-hari. Bukti evolusi selanjutnya kita akan membahas petunjuk secara biokimia. Salah satu uji untuk mengetahui kekerabatan atau hubungan kekerabatan adalah dengan uji presipitin. Adanya presipitin atau endapan pada suatu reaksi antigen antibodi. Jadi, semakin banyak presipitin atau endapan yang terbentuk, maka semakin jauh kekerabatan atau hubungan kekerabatan antara dua jenis makhluk hidup. Bukti fosil selanjutnya, bukti evolusi selanjutnya adalah adanya alat-alat tubuh yang tersisa. Merupakan alat tubuh yang sudah tidak digunakan akan tetapi masih ditemukan. Contohnya adalah yang pertama tonsil atau amandel, dibentuk oleh jaringan limfe sebagai antibodi tubuh. Yang kedua adalah kelopak mata ketiga pada manusia, yang ketiga rambut penutup tubuh. Jadi sebenarnya kita sudah tidak perlu rambut karena sudah bisa mengeluarkan keringat. Yang keempat itu ada rongga sinus ya. Kemudian yang kelima adenoid, itu jaringan terletak di dinding posterior faring untuk pertahanan tubuh. Yang keenam itu tulang ekor mengalami rudimenter atau mereduksi atau mengecil. Yang ketujuh ada gigi molar atau geraham. Dan yang kedelapan ada appendix atau usus buntu, bagian penting penghasil selulase ketika dulu manusia memakan tumbuhan. Nah, demikian tadi. Oke, kita langsung ke video yang kedua ya. Video yang kedua tentang ini fenomena. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab evolusi kelas 12 pada materi fenomena teori evolusi, adaptasi, dan seleksi alam. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah fenomena
evolusi, yaitu adaptasi dan seleksi alam. Adaptasi adalah kemampuan organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Organisme yang tidak dapat adaptasi dengan lingkungannya atau tidak bisa adaptif, maka akan terseleksi oleh alam sebagai lingkungan. Organisme yang dapat adaptif atau dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka akan hidup dan berkembang biak sehingga populasi bertambah. Contoh fenomena seleksi alam dan adaptasi ini adalah perubahan jumlah populasi pada ngengat atau Biston betularia di Inggris. Nah, ini adalah gambar dari Biston betularia. Ngengat Biston betularia terdapat dua macam, yaitu ngengat warna cerah dengan ngengat warna gelap. Sebelum terjadi evolusi industri di Inggris, jumlah populasi ngengat warna cerah lebih banyak daripada ngengat berwarna gelap. Sebelum revolusi industri, lingkungan, pohon dan bunga-bunga berwarna cerah, sehingga ngengat berwarna cerah lebih adaptif dengan lingkungannya sehingga tidak terlihat oleh predator atau mangsanya. Oleh karena itu, ngengat warna cerah jumlahnya lebih banyak. Namun sebaliknya, ngengat atau Biston betularia berwarna gelap mudah terlihat oleh mangsa atau predator, sehingga semakin lama jumlahnya semakin berkurang atau terkena seleksi alam. Nah, sekarang kita menceritakan sesudah revolusi industri. Sesudah revolusi industri, lingkungan, pohon, dan bunga-bunga tertutupi oleh jelaga berwarna hitam sehingga berwarna gelap semuanya. Ngengat berwarna gelap atau Biston betularia berwarna gelap lebih adaptif dengan lingkungannya dibanding dengan ngengat berwarna cerah. Ngengat berwarna gelap tidak mudah terlihat oleh mangsa atau predator sehingga tetap hidup, berkembang biak, dan jumlah populasinya makin banyak dan bertambah. Namun sebaliknya, yang terjadi pada ngengat berwarna cerah setelah revolusi industri mudah terlihat oleh mangsa atau predator sehingga semakin lama jumlahnya semakin berkurang atau terkena seleksi oleh alam. Nah, demikian tadi materi tentang fenomena seleksi alam dan adaptasi. Selanjutnya. Oke, kita stop share. Ya, kita langsung bahas LKPD ya, LKPD yang ketiga. Ya, udah kelihatan LKPD-nya belum? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Oh ya, nanti akhir pertemuan ini sudah janji ya, kita adakan kuisis mutasi. Ya, kuisis mutasi berhadiah ya. Yang saya ambil hanya yang terbaik itu 1. Dan nanti Selasa depan kita ada kuisis evolusi. Kalau yang kuisis mutasi hari ini hanya 10 soal, kalau yang kuisis evolusi Selasa depan 5 soal ya. Oke. Kita bahas dulu LKPD yang ketiga.
seperti biasa, kalau kalian sudah menonton video, ya, tolong direkam, ya, direkam setengah halaman untuk masing-masing video. Jadi kalau 2 video 1 halaman saja. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 1. Nah, kita tadi ngomongin tentang bukti evolusi, ya. Salah satunya adalah adanya fosil. Kalian tahu nggak fosil itu apa? Fosil apa? Sisa makhluk hidup yang sudah membatu. Tulang belulang. Betul, Sisa tulang makhluk hidup. belulang, sisa makhluk hidup, betul ya. Saya tadi bilang sisa makhluk hidup yang sudah membatu. Jadi kita sebut sebagai fosil. Nah, kenapa dicantumkan adalah fosil kuda? Tadi kenapa kata video? Karena Karena ya, Suci ngomong ini. Karena oh iya. Ya, karena fosil kuda itu yang paling lengkap ya. Ya. Halo? Kayaknya ada masalah dengan sinyal ya. Maaf ya, kenapa kebuang saya muncul lagi. Ya oke, di-share lagi ya LKPD yang ketiga. Ya, gimana tadi Suci mau ngomong apa? LKPD yang ketiga. Sebentar. Sinyalnya lup-lup, Bu. Iya, dari Ibu juga gini soalnya. Dari Ibu sinyalnya gini. Nah, sekarang udah muncul ya LKPD-nya ya. Oke, gimana Suci tadi? Karena fosil kuda lebih lengkap. Ya, yang paling lengkap adalah fosil kuda dan jawaban Suci itu sudah jawaban yang nomor 1 ya. Mengapa fosil kuda dijadikan sebagai bukti evolusi, ya kan? Nah sekarang yang sebelum pertanyaan itu ada pertanyaan ya, berdasarkan gambar di atas apa perbedaan antara zaman Pleistosen dengan kuda pada zaman Oligocene? Nah lihat. Jadi ini yang kedua, kuda yang kedua ini dengan kuda yang terakhir ini. Bedanya apa kalau lihat di gambar? Boleh ngomong, Ana? Baik, Bu. Oh, boleh, Saipa. Oke, Saipa. Ya, Saipa? Ya, Bu. Apa bedanya kuda zaman Pleistosen dengan kuda Oligocene? Kuda zaman Pleistosen, jari jemari pada nenek moyangnya telah berkurang jumlahnya. Ya, jadi sampai tinggal 1 jari di setiapnya yang telah dilindungi oleh kuku yang sangat keras dan telah termodifikasi. Ya, betul. Terus sedangkan jari tengahnya pada Oligocene, ya. Halo? Halo, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke, sudah Oligocene. Terus kalau tingginya gimana? Saipa? Tinggi? Tidak disebutkan, Bu. Oh, tidak disebutkan. Oke, Ana bisa ditambahkan nggak? Ana Fitria tingginya? Iya, Bu. Ya, kalau yang Pleistosen itu lebih tinggi, Bu. Iya, berapa? Di situ kelihatan nggak? 1,6 ya. Saya lihat ini. Nah, ini gedein. 1,6 meter. Ya. Meter. Ya, sedangkan ini? Kalau yang ini berapa? Ya, yang Oligocene? Yang Oligocene itu 0,6. Iya, 0,6. Soalnya kecil banget ya, 0,6. Jadi tadi jawaban Saipa dengan jawaban Ana dijadiin 1 dan mengapanya jawaban dari Suci. Sudah beres ya nomor 1? Jelas? Jelas ya? Oke. Karena ini karena banyak materinya, kemudian ada kuisis juga. Saya mau ngebut ya, ada ngebut karena sudah ditunggu Bu Dewi. Oke. Nah, nomor 2 ini. Tadi selain fosil itu ada analogi, homologi sama analogi. Nah, sebelum kita bahas ke nomor 2, kalian harus paham dulu pengertiannya. Ada yang tahu nggak analogi sama homologi? Analogi
Analogi itu artinya bentuk asal berbeda, fungsi sama. Oke. Kalau homologi asal sama, fungsi berbeda. Oke, sip. Udah ya kita Tinggal ya kita betul banget. Ya, betul banget. Nah, sekarang yang homologi kan asalnya sama, fungsinya beda. Contohnya apa? Contohnya? Tangan manusia. Oke, tangan manusia, terus? Sayap burung. Oke, sayap burung, terus? Kaki kuda. Oke, Depan kuda. kaki depan ya, pakai kaki depan ya. Kaki depan kuda, kaki depan buaya, kaki depan kucing, bebas lah pokoknya. Satu lagi? Kaki depan kucing. Sirip. Yang sirip paus. Oke, jelas? Nah, itu yang homologi. Kalau yang analogi, contohnya? sayap serangga sama sayap burung. Sip, ya. Jadi kenapa disebut analogi? Karena sama-sama terbang, tapi yang satunya serangga itu adalah hewan vertebrata. Sedangkan burung adalah hewan Vertebrata. Nah, nomor 2 itu ditanya, kalau ini gambar apa ya? Burung. Kelelawar dan burung. Nah, menurut kalian dia homologi atau analogi? Analogi. Kenapa analogi? Ada yang bisa jawab? Karena sayapnya berbeda dengan burung, tapi fungsinya sama-sama untuk terbang. Sempurna. Thank you ya. Jadi fungsinya sama-sama buat terbang, tapi yang satunya adalah berasal dari pectoralis atau kita sebut dengan jangjang ya kalau di Sunda, ya kan? Ya, tapi kalau yang kelelawar itu dari bawah gitu ya. Jadi sayapnya beda. Ya, tapi ini adalah masih soal perdebatan. Jadi ada orang yang ngomong kalau ini adalah homologi karena asalnya sama-sama vertebrata, emang benar gitu. Jadi kalau ditanya, Bu Eti milih apa? Saya milih analogi. Dengan alasan yang tadi saya bilang ya. Oke ya. Nah, kemudian langsung ya nomor 3, ada yang bisa menceritakan nggak yang tadi video kedua tentang Biston betularia? Ada? Coba dong Delia sayang. Delia boleh dicobakan? Ya. Waktu zaman sebelum revolusi industri, jadi si tanaman masih bagus, warnanya masih cerah, jadi si kupu-kupu yang berwarna cerah bisa hidup. Sedangkan setelah revolusi industri, jadi tanaman sudah menghilang, sedikit menghilang, terus jadi yang kupu-kupu yang berwarna cerah sulit untuk beradaptasi, jadi punah. Oh gitu, sip. Ya, jadi jawabannya sudah sempurna ya, sempurna. Jadi ngengat itu sejenis kupu-kupu yang kecil yang kalau dipegang itu nempel tuh kayak ada serbuk-serbuknya, itu ngengat namanya. Ya, jadi kata Delia tadi betul. Kalau sebelum revolusi industri yang bertahan adalah apa ini? Ngengat yang warna cerah ya. Ngengat warna cerah. Sedangkan setelah revolusi industri yang bertahan adalah ngengat warna gelap karena sesuai dengan keadaannya. Kira-kira yang diomongin di sini itu evolusinya Darwin atau Lamarck? Seleksi alam atau adaptasi di sini? Seleksi alam. Adaptasi. Kan ada yang mati, ada yang enggak. Iya, seleksi alam, betul. SDAL. Jadi seleksi alam punyanya siapa? Darwin, betul. Oke, Darwin ya. Seleksi alam punyanya Darwin. Jadi nomor 3 jawabannya nanti minta ke Delia ya kalau belum bisa ya. Oke, sip ya. Bisa langsung ya. Ini karena diburu waktu. Oke, refleksinya jangan lupa kita stop share. Kemudian kita lanjut ke penjelasan praktikum ya. Sama spesiasi ya, spesiasi. Nah, untuk yang praktikum evolusi, kalian sudah bikin grup ya? Bikin kelompok ya? Sudah bikin? Belum. Oh, ya. Kemarin yang ditunjuk siapa ya? Dapa. Oh iya, Dapa ada sekarang? Kalau enggak nanti langsung kalau enggak langsung membentuk kelompok sendiri-sendiri. Yang jelas boleh 2, boleh 3, boleh 4. Ya, enggak boleh lebih dari 4.
Nggak boleh lebih dari 4. Kalau kemarin ada yang minta pengen kelas lain, tapi karena sama-sama IPS saya perbolehkan. Ya, cuman kemarin karena saya nggak bilang nggak boleh ya, tapi kalau nggak boleh lebih dari 4 aja pokoknya. Ya, dibikin kurang dari 4 atau pas 4 ya. Nah, kita praktikumnya nanti bisa kalian lihat sendiri videonya ya. Saya akan jelaskan aja di sini. Oke, kita praktikumnya pakai analisis STEM, otomatis di laporan harus ada memunculkan 4 kolom ini. Ya, 4 kolom ini seperti biasa. Boleh kalian contek, boleh bikin sendiri ya. Kemudian di video akan lebih baik. Jadi nanti laporannya ada 2. Yang pertama adalah laporan tertulis ya, boleh ditulis, boleh diketik dan itu harus diupload oleh masing-masing anak di Google Classroom. Jelas ya. Nah, yang kedua, laporan dalam bentuk video. Video itu berarti pas praktikumnya di video dan itu hanya diupload oleh salah satu channel dari salah satu anggota kelompok, nggak usah semuanya. Kemudian linknya seperti biasa diupload di Google Classroom. Kalau pengen langsung dapat nilai cepat, berarti langsung dikirim japri ke saya. Gitu ya, untuk linknya ya. Oke. Nah, terus udah STEM-nya sudah, kemudian kita lihat ke apa ya? Nah, ini. Nah, alat bahannya bisa kalian lihat di sini ya, alat bahannya itu. Yang pertama adalah potongan kertas. Kalian motongnya boleh kotak, boleh bulat, boleh apapun, yang jelas potongannya kecil-kecil harus sama ukurannya. Ya. Jadi, minta potongan 50 kertas putih, 50 daun kering dipotong kecil-kecil juga. Terus 50 daun hijau, potong kecil-kecil juga, dan 50 bunga berwarna. Warnanya boleh 1, 2, 3, atau berapa, terserah. Yang jelas kita ambil mahkotanya bunga, kemudian yang kecil-kecil ya, ukurannya sama, nggak boleh gede. Jelas harus sama dengan yang keempat ini, ukurannya harus sama. Masing-masing 50. Kemudian kita siapkan kayu atau bambu, nggak usah sebagus ini ya, pokoknya cagak aja ya, yang buat untuk membatasi saja tujuannya. Kemudian ada tali rafia, ada stopwatch boleh, HP boleh, jam juga boleh. Oke, kemudian kita lihat cara kerjanya. Nah, di sini cara kerjanya. Yang pertama adalah kalian buat ke lapangan ya. Ke lapangannya kalian boleh pilih yang rumput, boleh lapangan yang lain. Pokoknya di situ nanti harus kalian lihat dominansi warnanya apa. Nah, ukur lapangan 1 meter kali 1 meter. Jadi 1 meter persegi. Kalian kalian batasi pakai kayu, kemudian kalian ikat dengan tali rafia. Jadi bentuknya kotakan gitu. Setelah itu, tulis warna dominan lapangan, hijau, kuning, atau coklat, atau apa gitu ya. Nah, setelah itu, kalian campurkan bahan yang tadi dan kalian sebar. Disebar merata ya, sebar merata. Terus, satu anak masuk ke dalam kotak itu ya, dan mengambil potongan itu dalam tempo 1 menit saja. Nanti kalian nanya, Bu ngambilnya satu-satu atau banyak? Nah, kalian kan diibaratkan sebagai seorang predator. Jadi bebas, kalau saat itu kamu bisa ngambil 5 ya ambil aja semuanya. Tapi waktunya cuma 1 menit, jelas? Nah, setelah sudah itu dihitung berapa kertas yang diambil atau daun kering, daun hijau sama bunganya. Setelah dihitung, kemudian ditulis di tabel, ya. Habis itu kalian masukkan lagi ke lapangan itu kertas yang tadi diambil teh. Nah, masuk orang yang kedua. Orang yang kedua nyemplung, ngambil lagi dalam tempo 1 menit. Ya, jelas ya? Terus dihitung seperti yang tadi. Nah, nanti tabelnya seperti ini. Ya. Sorry. Hey Ma, ready to eat? Kalau Chef Arnold ahlinya masak. Kalau Mama Lemon ahlinya bersihkan 100 macam lemak bandel. Ya. Nah, kuning, hijau, atau Oke, nah ini tabelnya. Tabelnya ada kertas putih, daun hijau, kering, berwarna, masing-masing awal 50 jumlahnya. Nah, nanti pas diambil berapa, nanti tertinggalnya berapa, tinggal dikurangin. Begitu juga dengan orang yang kedua. Yang orang yang kedua, kertas tadi, semuanya dia masukin lagi, jadi awalnya 50 juga.
yang terambil berapa, tertinggal berapa. Nanti kita bandingkan. Nah, mohon maaf kalian harus menjawab pertanyaan yang super banyak ini, ya. Tapi tenang aja, pertanyaannya itu adalah sesuai dengan praktikum yang kalian lakukan. Jadi ini ada di pertanyaannya ada di laporan kertas aja. Kalau videonya, video pelaksanaan aja boleh. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Oh, nggak Enggak, ada. Bu. Oke, jelas ya. Kita langsung ke video selanjutnya tentang spesiasi dan isolasi reproduksi. Oke. Terjadinya isolasi reproduksi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, bab evolusi pada materi spesiasi, isolasi, reproduksi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah spesiasi. Terbentuknya spesies baru atau spesiasi diawali dengan adanya faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik atau faktor dari dalam yaitu gen. Perubahan gen dari generasi ke generasi bisa mengakibatkan perubahan bentuk, kebiasaan, dan sifat suatu makhluk hidup dari aslinya sehingga memunculkan spesies baru atau yang kita sebut dengan spesiasi. Nah, faktor yang kedua adalah faktor ekstrinsik atau faktor lingkungan. Awalnya, individu dalam suatu populasi dapat berkembang biak, namun individu-individu tersebut terpisah tempat berjauhan secara geografis sehingga individu tersebut beradaptasi dengan lingkungan baru. Menghasilkan spesies yang baru atau yang kita sebut dengan spesiasi. Jika suatu saat keturunan individu yang telah lama terpisah tersebut disatukan kembali, maka tidak akan dapat bereproduksi seperti semula. Nah, inilah yang kita sebut dengan isolasi reproduksi. Selanjutnya, kita akan membahas faktor yang memisahkan suatu populasi disebut barrier atau penghalang. Penghalang atau barrier dapat merupakan keadaan geografis seperti jurang, lautan yang luas, gurun, dan gunung yang tinggi. Individu-individu satu spesies yang terpisah disebut alopatrik. Nah, kita bisa melihat di gambar ya, karena adanya isolasi geografis, maka menyebabkan individu itu terpisah disebut alopatrik. Sedangkan individu-individu yang sudah terpisah lama dan sudah mengalami spesiasi, terbentuknya spesies baru, dan jika hidup bersama kembali dalam satu lingkungan, kita sebut sebagai spesies simpatrik. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab terjadinya isolasi reproduksi. Penyebabnya yang pertama adanya isolasi ekologi. Isolasi ekologi adalah isolasi karena menempati habitat atau tempat hidup yang berbeda. Penyebab yang kedua adalah isolasi musim. Isolasi musim adalah isolasi akibat berbeda waktu pepasakan atau pembentukan gamet. Penyebab terjadinya isolasi reproduksi yang ketiga adalah isolasi tingkah laku. Isolasi tingkah laku adalah isolasi akibat berbeda tingkah laku dalam hal perkawinan.
Penyebab yang keempat adalah isolasi mekanik. Isolasi mekanik adalah isolasi karena bentuk morfologi alat kelamin yang berlainan. Penyebab yang kelima adalah isolasi gamet. Isolasi gamet adalah isolasi karena gamet jantan tidak mempunyai viabilitas dalam alat reproduksi betina. Dan penyebab terjadinya isolasi reproduksi yang keenam adalah terbentuknya bastar mandul, yaitu keturunan yang steril. Contoh, perkawinan antara kambing dan biri-biri menghasilkan keturunan yang steril. Oke, demikian tadi. Oke, kita stop share ya. Oke, kita langsung bahas LKPD yang keempat ya. Nah, ya, kelihatan LKPD-nya? Ya, kelihatan? Belum, Bun. Ah, belum. Belum, Bu. Belum. Oh, belum, bentar. Stop share. Share screen LKPD keempat. Salah. Ini. Sekarang kelihatan? Kelihatan. Oke, sip. Kelihatan. Ya, kita ngomong kan tadi kalau praktikumnya udah beres ya. Untuk praktikumnya nggak perlu dibikin rangkuman ya. Ya, praktikumnya nggak perlu dibikin rangkuman. Nah, sekarang kita bahas dulu yang video yang terakhir tadi, spesiasi. Ya, apa itu spesiasi? Spesiasi? Ada yang tahu? Spesies baru. Terbentuknya spesies Ya, baru. betul. Terbentuknya spesies baru. Adi nomor 1, Di. Ini apa ya, Di? Ada spesies alopatrik sama spesies simpatrik, Di. Menurut Adi, kalau dari gambar aja, Di, bedanya apa nih? Ini tadinya kayak gini, terus jadi gini nih. Ini ada apanya? Gimana, Di? Individu satu spesies yang terpisah. Ya, terpisah oleh apa ini? Gambar apa ini, Di? Terpisah oleh apa? Gambar bukit. Ya, bukit gunung ya. Oke, bukit gunung. Gunung. Jadi akhirnya menyebabkan apa ini, Di? Kok warnanya jadi beda? Terbentuk apa? Yang kita bicarakan sekarang, terbentuk apa? Spesiasi. Ya, terbentuk spesiasi atau spesies yang baru. Baru. Ya, jelas ya dia. Ini kan warnanya tadinya hijau tua. Kemudian Ya, Bu. hijau tua karena tadi ada gunung, ada bukit ya, kata Adi, maka ini yang satunya jadi hijau muda. Ya kan? Berarti ini adalah Ya, Bu. spesies baru. Nah, terus itu yang namanya alopatrik, betul, Di. Nah, sekarang kalau yang simpatrik, Di, gunungnya udah nggak ada ini, gunungnya udah nggak ada. Gimana? Simpatrik? Individu yang sudah terpisah lama dan sudah mengalami spesiasi jika hidup bersama kembali dalam satu lingkungan. Oke. Berarti itu, Bu, yang terpisah terus kembali dalam satu lingkungan. Ya, ketemu lagi. Terus kalau ketemu Ya, Bu. lagi, mereka bisa kawin nggak, Di? Bisa kawin nggak? Bisa kayaknya, Bu. Bisa, tapi gimana? Bisa, Bu. Bingung kan, orang beda kok warnanya hijau sama hijau tua sama hijau muda. Pasti pertama kali ketemu langsung gini, siapa lo gitu ya? Iya, Bu. Iya kan? Ya. Kalau ini yang lainnya ini kelihatannya cuman ini. Oke, Virial. Ada Virial, sayang? Hadir, Bu. Oke, Virial, kalau menurut Virial yang simpatrik ini bisa kawin nggak? Bisa kawin nggak? Bisa. Bisa. Ini loh, gini gampangnya gini. Iya, gampangnya gini, yang hijau tua sama hijau muda saya gampangkan, yang satunya kuda, yang satunya zebra. Mereka mau kawin nggak? Enggak. Enggak.
Ya, Bu. Kalau ada yang satu spesies, ngapain spesies lain gitu ya. Tapi kalaupun bisa, hasilnya gimana? Campuran. Warnanya Blasteran, Bu. Blaster. Blasteran, nggak bisa lah. Kalau kawin alami nggak ada blasteran gitu ya. Emangnya manusia. Jadi akan menjadikan individu yang steril atau mandul. Jelas ya? Oke, ya betul. Jadi yang nomor 1 sudah dijawab lengkap ya. Tadi sama Adi ya. Oke, ada allopatric spesies dengan sympatric spesies. Kemudian yang nomor 2 ini. Nah, nomor 2. Coba, tadi kan udah tahu spesiasi itu adalah terbentuknya Spesies baru. Nah, terjadinya gimana? Ada 2 faktor ya tadi ya. Ada faktor apa aja? Ada yang tahu? Intrinsik. Ya, intrinsik dan ekstrinsik. Oke, kalau intrinsik apa? Gen. Oke. Kalau ekstrinsik apa? Lingkungan. Oke, lingkungan. Betul. Sekarang bisa langsung ke nomor 3 ya. Sebut dan jelaskan faktor yang menyebabkan isolasi reproduksi. Tadi yang terakhir ada berapa? Ada 6 ya. Bisa menyebutkan? Ada 6. Ya, ada 6. Oke, isolasi ekologi. Siapa nih yang ngomong? Ngomong siapa? Sok, siapa yang mau ngomong? Suci aja, Sok. Oke, Suci aja, Sok. Yang satu. Isolasi ekologi. Itu apa? Karena menempati habitat yang berbeda. Oke, ya betul. Terus? Yang kedua, isolasi musim akibat berbeda waktu pemasakan dan pembentukan gamet. Betul. Yang ketiga, isolasi tingkah laku akibat berbeda tingkah laku dalam hal perkawinan. Yap. 4. Yang keempat, isolasi mekanik. Isolasi karena bentuk morfologi alat kelamin yang berkelainan. Yang kelima, isolasi gamet. Isolasi karena gamet jantan tidak mempunyai viabilitas dalam alat reproduksi betina. Yang terakhir, terbentuknya bastar mandul. Bastar mandul. Jadi yang tadi itu kuda sama zebra dipaksain ya. Kata Virial, bisa Bu, bisa kawin ya, bisa. Tapi dia keturunannya adalah mandul atau steril. Oke, kalau nomor 3 bingung karena terlalu cepat, jadi bisa minta ke Suci ya. Oke ya, stop share ya. Oke, karena waktu kita mepet dan kuisnya itu juga agak lama ya. Kita kuisisnya mutasi 10 soal, yang nilai terbaik nanti langsung dapat door prize. Ya, oke. Siap-siap ya. Ya, siap-siap untuk kodenya ya. Bentar, share. Nah ini ya. Nah ya, langsung searching di Google Quizzes ya, joinmyquizzes.com. Ya. Ini kayaknya nggak perlu dirubah ya. Ya, klasik, continue. Ya, ini joinmyquiz.com dengan kode 783857. Ya, silakan masuk. 783857. Bunda, maaf nggak kedengaran kodenya. Oh, kodenya nggak kedengaran? 78? Nggak ada suara Ibu nggak ada? 78? Ada Bu, ada. Oke. 783857. 783857. Ya, joinmyquiz.com 783857. Ya, 783857. Baru 2, Devi sama Adi. Ayo ditunggu. Bu, kodenya nggak kelihatan. Oke. Oh ya, sorry. 783857.
783857. Ya, ini katanya Bu Dewi ya, kalau sudah ini langsung gabung ke IPS 1. Aduh, hari ini kamu Zoom-nya berapa orang nih? Berapa guru? 783857 baru 10. Baru 11 ya, 12. 783857. Bu, yang Umar udah masuk belum? Umar. Ada Kristi, Saada, Sarul, Riza, Viryal, Ipai, Tina, Rahadian, Suci, Saipa, Ana, Devi, Adi. Umar belum ya? Putri, udah. Bu. Umar masuk. Putri belum. Umar udah masuk. Putri belum. Tujuh 783857 masih ya. Devi udah masuk. Baru 15 orang. Total ada 3 lagi ya. 3 orang siapa yang belum ya? Putri udah belum, Bu? Belum, belum ada namanya. Putri mah tadi aku. Adanya Suci Putri. Si Umar pelan tuh. Wis. Bunda, bentar, nggak ada sinyal. Oh iya, ke genteng dulu. Saya Pak udah bangun. Ayo. Umar baru bangun. Nggak apa-apa tuh ya, daripada nggak bangun. Udah noit subuh. 18, baru 15, 3 lagi siapa ya? 3 lagi. Delia, Ibu, Delia. Oh ya, Delia kemana? Delia nyari sinyal. Tadi, oke, Delia udah masuk. Kurang 2 lagi siapa ya? Putri ya kali ya? Putri sama siapa? Oh, 1 lagi berarti Putri. Putri, mau nyusul? Nyusul aja ya, Put. Kita mulai ya. Tadi waktu Ibu ngeklik yang kelas sebelumnya, IPA 8 kok nggak muncul ya? Apakah kayaknya settingannya salah kali ya? Tapi nanti kalian kerjakan aja ya. Walaupun nggak ada tampilan apa-apa di sini ya. Kerjakan saja. Nanti kalau udah selesai bilang ya, 1 soal itu 2 menitan. Ya, 1 soal 2 menitan berarti banyak ya. 20 menit ya, bisa 20 menit. Mudah-mudahan 15 menit aja ya, 15 menit kalian kerjakan ya, mudah-mudahan ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerjainnya nggak cepet-cepet ya, yang teliti ya, ngerjainnya yang teliti ya.
Masih menunggu Umar ya. Yang lainnya udah selesai ya? Kita nunggu Umar sebentar lagi. Oke, selesai semuanya. Alhamdulillah. Oke, sudah. Ini Sefira udah ya, Kak ya? Ya, yang pertama Delia ya. Oke. Thank you Delia. Stop share. Saya download ya. Oke, sudah. Alhamdulillah ya, muncul semua dong mukanya, muncul semua. Ya. Delia, ada Delia? Suci udah bertahan ya, ke salip-salip terus. Delia, ada Delia nggak? Delia, komen dong, kenapa bisa menang? Wededede. Tadi ngapalin bentar. Oh, ngapalin bentar tuh, apalagi kalau lama ya, Del. Hebat. Jadi sekarang saya hanya terima kasih juga buat yang kedua, ada Adi sama tadi siapa? Adi ya? Adi sama? Sefira. Ya, sama Sefira, keren banget ya. Adi sama Sefira nanti diharapkan ke yang pertemuan pertemuan ini ya, selanjutnya ya. Mudah-mudahan yang lainnya juga ya. Suci ya, jangan terlalu cepat ya, Suci. Suci mirip banget seperti Meli. Ya, Meli itu bertahan kayak Suci di atas terus ya. Tapi tiba-tiba Lauza dari bawah, tek. Nah, Delia juga tadi udah kelihatan tuh. Naik jadi ya, dia naik. Jadi satu soalnya itu dikasih waktu 2 menit. Nanti pas evolusi itu tadi juga Tina itu udah bertahan ya. Tina itu di atas terus juga. Tina. Dari awal Tina ya. Tina gitu terus diganti Suci gitu ya. Jelas ya. Jadi satu soal itu 2 menit. Nggak usah buru-buru. Nanti evolusi cuma ada 5 soal. Satu soalnya 2 menit dan satu lagi ada yang 3 menit. Kenapa 3 menit? Karena ada hitung-hitungan. Jadi nanti kita belajar tentang hitung-hitungan atau seperti genetika, untuk evolusi ini ada hitung-hitungannya. Jelas ya? Jelas? Delia, nanti japri Ibu ya. Dapat hadiah, mudah-mudahan bermanfaat. Sip ya? Oke, yang lainnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tidak, Bun. Tidak. Oke, saya minta refleksi deh. Ya, saya minta refleksi satu orang. Umar deh ngomong, Umar. Umar. Ya, Umar. Oke, yaudah. Saya minta IP bisa moto bareng nggak? Bisa moto bareng nggak? Nggak. Ya udah, kayaknya saya masih ngerekam ya, nanti rekamannya bisa dilihat mudah-mudahan. Pakai HP. Oh, pakai HP. Yaudah. Iya, Bunda. Nggak bisa ya? Pakai HP ya? Oke. Ya? Oke. Nah, satu aja yang ngomong ya udah diwakili oleh Saadah. Ya. Saadah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Saadah? Pelajaran. Ya, Bu. Ya. Pelajarannya lumayan menyenangkan. Oh ya. Tapi pas kuis deg-degan jadi gitu. Nggak apa-apa, kuis pertama di kelas 12 gitu, nggak apa-apa. Ya, nanti lebih ini dulu ya, taktiknya Delia bagus itu, tenang jedret gitu ya. Nah, jadi nanti ngerjainnya jangan buru-buru. Jelas ya, Adi juga ya. Aduh, Di udah tenang-tenang masih kalah 1 poin ya. Oke. Nanti Pemanasan, Bu. Oh, pemanasan, betul. Nanti evolusi buktiin ya. Oke. Terima kasih karena sudah ditunggu sama Bu Dewi. Silakan kalian masuk ke room 12 IPA 1. Saya mengucapkan terima kasih buat Suci, buat Adi, Delia,
TOP BGT. Saada, thank you. Umar ya, tetap semangat. Tri, oh ya, Tri hari ini nggak ngomong ya. Oke, thank you. Ana, terima kasih ya. Oke, Riza, terima kasih. Tina, jangan patah semangat, udah pertama ya, langsung bisa menyusul nanti. Ipai, thank you. Kemudian ada Putri, thank you. Ini siapa? Ramdan? Betulkah? Ada Sevira, ya ada Sevira. Kemudian ada mungkin tadi banyak ya sudah keluar duluan ya. Tadi sudah banyak. Nanti absennya, mohon maaf tadi absennya ke Rena aja ya. Rena awal-awal sudah ada. Nanti kalian tinggal ngomong ke Rena untuk disimpan absen karena ada nilai tambahan untuk yang rajin ikut Zoom. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi, jangan lupa upload di Google Classroom yang baru, Biologi 12 IPS 3. Jelas ya? Oke, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.